Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Matkul Kurikulum Pendidikan akan mempresentasikan tentang menentukan skop dan sequence dalam kurikulum. Dosen pengampu Bapak Muhammad Amin Amrullah, MPD. Anggota kelompok yaitu Adam Ijha Maulana, Muhammad Rijal Nur Mahmudi, Muhammad Fajrin Abdillah, Alwi Al-Hadad, dan Arsyad. Selanjutnya pembahasan yaitu tentang pengertian skop dan sequence, menentukan skop, kriteria penentu, dan prosedur menentukan. Skop yaitu ruang lingkup yang keseluruhan dalam pengalaman belajar yang akan diberikan oleh guru kepada siswa yang sudah berbentuk bidang studi. Contohnya yaitu bidang studi IPA untuk belajar SMP, biologi atau fisika, yang mana materi tersebut diperinci menjadi pokok-pokok pembahasan dan sub pokok pembahasannya mengandung ruang lingkup bahan itu sendiri. Bahan yang diperoleh biasanya berasal dari buku-buku paket atau sumber pokok dari suatu pelajaran. Skop yang berkaitan dengan apa yang akan diajarkan yaitu mencakup ruang lingkup atau luas bahan pelajaran, jenis dan bentuk pengalaman-pengalaman belajar. Sequence yaitu dapat diartikan sebuah susunan atau urutan dalam pengelompokan suatu kegiatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan sebuah kurikulum. Contohnya yaitu apabila sebuah skop menuju pembahasan yang berkaitan dengan kata apa, maka sebuah sequence-nya lebih menuju kepada kata kapan dan di mana. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan tersebut yaitu dilaksanakan dan ditempatkan. Berikut yaitu langkah-langkah dalam sequence. Di antaranya, memulai dari hal yang sederhana menuju ke hal yang kompleks. Memulai dari situasi keadaan yang geografis yang dekat sampai ke jauh. Dari hal yang jauh menuju hal yang dekat. Dari hal umum ke hal khusus. Dari hal khusus ke hal umum, dari konkret ke abstrak. Skop dan sequence juga sangat kuat hubungannya dalam penyusunan sebuah kurikulum. Oleh karena itu, dalam setiap bahan pelajaran harus diberikan kepada siswa pada waktu yang sangat tepat. J. Brunner mengatakan bahwa prinsip-prinsip setiap mata pelajaran yang harus dapat diajarkan kepada setiap orang pada setiap usaha yang diberikan dalam suatu bentuk tertentu, oleh sebab ide-ide pokok yang dapat mendasari pada setiap ilmu sebenarnya. J.P. Gate melakukan pembuktian bahwa seorang anak-anak lebih cepat dalam berpikir secara formal daripada yang diduga selama ini. Untuk selanjutnya menentukan skop dalam kurikulum. Dalam menentukan suatu skop, seorang pengajar harus berpikir tentang apa yang akan diajarkan kepada siswa. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, dalam menentukan skop kurikulum semakin sulit. Penyebabnya yaitu antara lain yang pertama, bahan pelajaran cepat bertambah luas karena kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Spesialisasi dalam pendidikan semakin meluas, dan setiap spesialisasi memerlukan bahan pelajaran tambahan. Selain itu, waktu belajar yang terbatas, begitu pula kemampuan anak untuk memahami dan menguasai bahan pelajaran. Yang kedua yaitu belum adanya kriteria atau ketentuan yang pasti tentang bahan apa yang perlu diajarkan. Dan juga belum ada suatu cara yang dapat mengorganisasikan kurikulum yang dapat diterima oleh semuanya. Yang ketiga yaitu mata pelajaran yang bersifat tradisional tidak lagi dapat memadai. Muncullah tujuan yang baru seperti berpikir secara kritis dan kreatif, memahami sosial, dan memahami dunia internasional. Mata pelajaran yang semakin banyak seiring perkembangan zaman, dan sedangkan mata pelajaran lama masih saja diajarkan dan disampaikan, sehingga anak semakin berat dan membuat pengetahuan anak tersebut semakin dangkal tentang keanekaragaman. Kriteria penentuan bahan pelajaran. Yang pertama, bahan pelajaran dipilih sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, bahan pelajaran harus dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan bagi generasi lampau. Yang ketiga, bahan pelajaran harus dipilih karena dapat berguna untuk mengetahui suatu disiplin. Yang keempat, bahan pelajaran dipilih karena dianggap berharga bagi kehidupan manusia.
Dan yang kelima, bahan pelajaran harus dipilih karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Untuk materi yang selanjutnya adalah prosedur menentukan bahan pelajaran. Dalam menentukan prosedur penentuan bahan pelajaran, ada banyak cara yang dapat dipilih dan juga banyak bergantung pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang menentukan suatu kurikulum. Cocok dan tidaknya bahan pelajaran juga bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini beberapa prosedur yang dapat diikuti dalam penentuan bahan pelajaran. Yang pertama yaitu prosedur menerima otoritas para ahli. Yang kedua yaitu prosedur eksperimental. Yang ketiga yaitu prosedur ilmiah atau analitis. Dan yang keempat yaitu prosedur konsensus. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Masalah lain yang harus dihadapi dalam menentukan skop kurikulum yaitu pengambilan suatu keputusan mengenai kepastian skop tersebut, yang mana penentuan ini menentukan ketetapan ruang cakup sebuah kurikulum. Dalam pengambilan keputusan, para pakar berpendapat mengenai beberapa pertanyaan yang harus dipertimbangkan lagi. Salah satunya yaitu pendapat dari Olivia. Yang pertama yaitu, apa yang sebenarnya diperlukan agar siswa dapat sukses di dalam masyarakat? Yang kedua yaitu, dalam pokok pertanyaan ini, para pembentuk kurikulum harus dapat menganalisis dan menyiapkan bahan materi yang dapat siswa pelajari apabila sudah terjun di kalangan masyarakat nantinya. Seperti halnya dalam materi kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu kebutuhan-kebutuhan apa yang diinginkan oleh daerah, bangsa, negara, dan dunia. Dan yang terakhir yaitu hal-hal esensial apa yang harus diajarkan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan dan penjelasan materi yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.